Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ricky Pepeng. Oke teman-teman, kita sekarang ada di Klong Toy ya. Jadi kita bakalan nyari makanan halal di daerah Klong Toy. Jadi ada salah satu makanan legend di Klong Toy, yaitu nasi ayam dan juga ada nasi biryani ya. Jadi kita bakalan ke sana untuk nyobain nasi ayamnya. Oke teman-teman, gimana keseruannya? Cak lo ya. Tempat kita ngobrol-ngobrol, ternyata mereka udah jualan puluhan tahun di sana ya, dari generasi ke generasi. Luar biasa. Jadi posisinya masuk ke dalam hidden gem di sebelah rel kereta. Jadi kalau kita nggak teliti, kita nggak akan tahu gitu, karena di map itu nggak ada. Jadi kita dikasih tahu sama warga-warga setempat untuk nyobain nasi ayamnya ya. Ini dia ya, nasi ayam dan juga nasi biryani. Dan ini halal. Satu-satunya di Klong Toy, pas di simpang itu rel kereta itu ya. Itu jalan besar, jadi masuk ke dalam. Ini di map ini nggak ada. Ini kalau kita kemari, tadi sempet rame banget kan, kita sampai penasaran itu apa ya kan, ternyata ayam ya. Mantap. Ini dia ya, nasi ayam. Dan ini ada ayam juga, ayam crispy juga ya teman-teman. Kita bakalan pesen untuk makan di sini ya. Ada logo halal foodnya, jadi aman ya. Innallaha ma'asobirin ya bacaannya. Ada min fadlir rabbi ya. Jadi langsung disajikan. Nah itu sana nasi biryani teman-teman. Nasi biryani ya. Dan itu nasi putihnya. Oke, itu mirip sama nasi gurih atau nasi lemak ya. Cuman bedanya nih cuman direbus tok. Bisa pakai ayam goreng juga. Mantap. Bikin perut keroncongan ya teman-teman. Sir, order 2. 1 rice, white and then biryani. Eat here nah. 1. Oke, itu nasinya. Mantap. Oke teman-teman, itu dia pesanan kita ya. Jadi ready. Jadi memang mantap kali ya. Ini kita dari sini aroma kaldunya itu bener-bener terasa banget. Dan ini kayaknya nasi lemak ya, mirip kayak nasi lemak. Aroma dari rempah-rempah, santan itu terasa banget. Apalagi ininya ya, biryaninya. Mantap. Ya bener, ini nasi lemak ya. Berasa di sini tuh kayak lebih besar dan lebih panjang. Yang makan di sini bukan hanya warga lokal, tapi juga pelancong, bule, semua kumpul di sini untuk nyobain nasi ayam atau nasi biryani ya. Dan ini udah jelas ya, di atas itu halal. Ini udah ada logonya juga. Udah islami banget ya teman-teman, nggak usah diragukan. Dan di sana juga ada lafaz Allah dan Muhammadnya ya, jadi udah terjamin di sini. Jadi teman-teman yang jalan-jalan ke Bangkok wajib nyobain anian ini, nasi anian enak banget. Harganya juga murah ya. Di sini udah ada harganya sekitar 50-20 ya. Aku nggak tahu bacanya apa. Tapi ya gitulah, antara 50, 40, 20 dan 20 ya. Oke teman-teman, ini dia pesanan kita. Mantap kali. Aku pesan biryani ayam dan juga nasi ayam atau nasi Hainan khas Singapura.
Oh, mantap kali. Wanginya enak banget. Oh, ayamnya itu loh, mentek-mentek ya bagian dada. Spesial. Jadi aku tuh penasaran banget sama nasi Hainan ini ya. Nasi biryaninya juga ini nggak kalah enak. Wanginya bikin nagih. Oke, kita coba dulu ini nasi Hainannya. Ini kita ambil, tuh nih. Daging semua ya teman-teman. Biasa kita nasi kuning, ayamnya itu dikukus sampai lama, sampai tanak, baru diambil dagingnya. Ha, ayamnya diginiin. Ayam ingkung, kalau di Sumatera kita bilang. Kita coba sama kuahnya. Bismillah. Kuahnya enak nih, kuah sup. Ambil nasinya dulu. Suapan pertama untuk penonton. Selalu bayar, bismillah. Ngalir. Enak. Ternyata nasinya itu berkaldu. Nasinya rasa ayam banget. Ini nggak ada santannya, aku pikir ada santannya ya. Benar-benar kaldu. Rasa ayam banget, coy. Enak. But. Ini pertama kali aku makan sih. Ayamnya tuh juicy. Manis ayam ya. Ini nggak ada dicampur apa-apa sama sekali. Tapi nasinya ini yang menarik. Nasinya itu lemak, berkaldu banget ya. Dan gurih. Dan tekstur nasinya itu kayak sticky rice. Coba pakai sambal. Nggak tahu ini sambalnya sambal apa ya. Tambah sedikit dulu. Oh, cabenya. Dikit aja dulu, kita coba. Nanti takutnya rasanya beda ya teman-teman. Oh, ini sambal tomat kayaknya, sambal asam. Sambil dikit aja ya. Ayam yang udah disambal yang pertama nih. Bismillah. Saya lupa ya. Sambalnya asam manis. Nale. Pakai sambal lebih enak ternyata. Kita coba sambal yang satu lagi. Ini cabenya mentok-mentok ya, bulat-bulat. Kayaknya ini lebih pedas. Mirip sambal belacan ya. Jangan lupa ya. Bismillah. Wow. Ini tuh mirip sambal kecap. Ngalir. Enak loh. Aku pengen nambah lagi nih. Aku lebih suka sambal ini ya. Ini sambalnya benar-benar mirip sama sambal kecap. Jadi manis, asem. Untuk aftertaste-nya mirip dikit, cuman beda rasa aja. Sambal kecap kan kita manis ya. Kalau ini ada asemnya dari jeruk. Manisnya itu dari soya sauce. Enak banget. Pantas ini rame ya. Jadi aku lihat orang-orang lokal itu makannya pakai sambal gini. Sampai becek gini dibuat nyampe banjir. Coba ya. Cabenya nih mentek-mentek. Jadi ini karena ayamnya itu direbus sampai bener-bener mateng, terus dicampur sambal gitu, jadi lebih medok aja gitu rasanya. Antara original ayam dan juga manis kecap dan juga pedas cabai kelotok nih, cabai utuh nih ya. Paduan antara
ayam dan nasi dan sambal yang sempurna. Bikin lidah bergoyang di dalamnya ya. Cakep ya. Kalau dicampur ini, nasi ini sama sup, itu makanan yang pernah aku makan waktu di India, buka bersama sama anak-anak Thailand. Videonya ada di sini. Itu rasanya persis, tapi ini lebih premium lagi. Pedas. Sekarang kita coba biryaninya. Kalau biryani kan udah biasa ya teman-teman. Tapi ini nggak tahu nih rasanya, aromanya juga enak. Jangan lupa ya. Ini biryaninya pakai santan. Jadi rasa nasinya itu belemak ya. Nah, nalih. Hmm, nalih. Jadi ini kata ibu-ibunya dicampur sama sup katanya. Here, and then mix here. Mix here. Oh, oke. Dicampur ya. Ini kayak kita makan sambal. Tapi kalau hanian tadi itu memang enak dicampur sama sambal. Kalau ini kita nggak tahu. Bismillah. Enak loh. Rasanya makin lengkap. Nalih. Nggak nyangka aku bisa seenak ini rasanya. Dicampur kata ibunya ya. Emang enak banget. Jadi ibarat kita nih makan nasi biryani dicampur kuah sup yang notabene rasanya itu asam manis pedas. Tapi kalau biryani yang ada di India itu kan memang medok banget. Kalau dikasih sup itu kurang mantep. Enaknya dikasih kuah kental ya. Kalau ini dikasih kuah gini jadi lebih nikmat gitu, nggak tahu rasanya kok bisa seenak ini. Hmm. Ini kita makanan halal kayak gini. Apalagi orang-orang itu yang makanan non halal ya. Seenak apa? Karena kan di sini banyak makanan non halal ya. Jadi kalau kita makan ayam, daging, emang harus lihat-lihat, nggak sembarangan. Kalau di pinggir jalan tengoknya, nasi bebek, tapi nggak disembelih.
Utuh nih lehernya. Terus ada orang yang jualan nasi bebek atau nasi ayam, emang nggak ada babinya, nggak ada dagingnya. Pas kita tanya ini halal apa enggak, halal halal, di sini no pork gitu kan. Pas ditengok lehernya utuh. Yang non halal juga ada metodenya masaknya itu direbus, dan juga nih lehernya itu cuma nampak dicucuk aja gitu, gitu. Kita tuh nggak tahu itu kepotong apa enggak tuh saluran napas dan makan. Makanya kalau kita makan itu prepare ke 24/7 karena logonya udah jelas, ada halalnya. Karena kalau manufacturer ini kan nggak main-main ya, ada izinnya, ada izin edarnya, ada izin pembuatannya. Hmm. Ini biryani khas Thailand yang udah dimodifikasi jadi lebih sempurna menurut mereka ya. Mungkin kalau orang India lihat ini nangis. Kok dikasih ini gitu. Pedes rek. Tapi kok dibandingkan sama biryani Baya itu berempah. Kalau ini kurang berempah, rasanya rasa santan. Oke. Untuk nilai itu kasih 9,5. Dan aniannya 9,8. Oke teman-teman, kita udah kelar makannya. Jadi kita itu habisnya cuman 150 baht. Berarti per porsinya itu 50 baht. Berarti 25.000 ya kan? Murah kali. Aku makan 2 porsi, dia makan 1 porsi. Aku makan 2 porsi aja masih kurang, masih pengen lagi makan saking enaknya. Jadi betul-betul enak banget. Jadi teman-teman yang main-main ke Bangkok ya, wajib mampir ke Klong Toh ini ya. Nggak jauh kok dari Universitas of Bangkok, itu nggak jauh, sebelahan. Jadi hampir rata-rata di sini itu nonis ya. Ada salah satu yang buka makanan halal dan ternyata di luar jangkauan, rasanya enak banget. Oke teman-teman, mungkin sampai ini aja episode kita hari ini ya. Terima kasih yang sudah nonton. Mudah-mudahan yang nonton sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, amin amin. Ya Rabbal Alamin, kita akhiri dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.